dengan mata kuliah. Dan sekarang juga kami di TLM sedang ada akreditasi, jadi masih banyak beberapa dokumen yang harus kami siapkan. Baik, sebentar saya akan share. Apakah perkuliahan replikasi dengan Pak Maro sudah dilakukan? Sudah kemarin. Oh, sudah. Ya, baik. Sudah, Bu. Nih. Ya, apakah slide-nya sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam. Bapak dan Waalaikumsalam. kalian. Terima kasih berkenan hadir pada perkuliahan hari ini pada biologi molekuler dengan topik sintesis protein. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai sintesis protein. Sintesis protein ini adalah proses pembentukan protein melalui tahap ekspresi gen. Ada dua tahap, yaitu proses transkripsi dan translasi. Nah, di sini yang harus kita pahami, kita harus mengetahui tempat terjadinya proses transkripsi dan translasi di dalam sel. Setelah itu nantinya akan dibahas mengenai struktur asam amino, struktur protein, dan komponen apa saja yang akan dibutuhkan dalam penyusunan protein. Nah, selanjutnya, sebelum kita membahas mengenai ekspresi gen, kita akan ulas terlebih dahulu mengenai perbedaan dua kelompok sel. Berdasarkan struktur ultrasel, sel ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu sel prokariot dan sel ekariot. Nah, pembagian sel ini digolongkan oleh Catton pada tahun 1937. Nah, di sini ada gambar struktur sel prokariot yang mana sel prokariot ini tidak memiliki membran inti. Sel ini hanya mempunyai materi genetik berupa DNA yang tidak terbungkus oleh membran. Sel prokariot tidak memiliki organel-organel sehingga strukturnya ini sangat sederhana. Nah, aktivitas sel ini berlangsung hanya pada membran sel dan di dalam sitoplasma. Contoh dari sel prokariot ada sel bakteri. Nah, perbedaannya dengan sel ekariot di sini, sel ekariot memiliki membran inti dan beberapa macam organel dengan berbagai macam fungsinya. Nah, organel yang pertama ini ada nukleus atau inti sel yang akan diturunkan dari orang tua ke anaknya. Nah, untuk nukleus ini, di sini nantinya akan terjadi tahap ekspresi gen, yaitu transkripsi, yang akan membuat double stranded DNA ini ditranskripsi menjadi mRNA di dalam nukleus. Nah, selanjutnya di sini ada organel ribosom. Ribosom ini ada dua macam, ada ribosomal RE kasar dan RE halus. Nah, di sini ribosom ini perannya adalah tempat terjadinya proses translasi. Nah, selanjutnya ada endoplasmic reticulum atau RE. Peran dari retikulum endoplasma ini adalah proses untuk sintesis protein, penyempurnaan protein, dan penyimpanan hasil protein setelah terjadi translasi. Nah, selanjutnya ada organel mitokondria. Fungsinya ini sebagai tempat untuk respirasi sel yang nantinya akan menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Lalu ada lisosom. Lisosom ini memiliki enzim-enzim hidrolitik untuk mencerna makanan. Lalu ada organel vakuola, bentuknya hampir sama dengan lisosom. Nah, vakuola ini adalah kantong yang ukurannya bervariasi tergantung dengan fungsinya. Nah, yang terakhir ada Golgi apparatus atau badan Golgi. Fungsinya ini menyempurnakan hasil sintesis protein yang ada pada ribosom. Nantinya di badan Golgi ini akan terjadi penyempurnaan protein seperti folding atau pelipatan, karboksilasi, dan metilasi. Nah, selanjutnya ada perbedaan sistem pengaturan informasi genetik di dalam sel prokariot dan ekariot.
Nah, di sini ada gambar DNA kromosom pada sel prokariota dan sel ekariot. Nah, pada sel prokariota di sini bentuk DNA-nya itu adalah sirkuler, yang mana materi genetiknya itu ada di dalam sitoplasma. Sedangkan untuk ekariota di sini struktur DNA-nya itu memanjang dan materi genetiknya terbungkus di dalam suatu membran atau di dalam inti sel. Nah, perbedaan sistem pengaturan genetik prokariot dan ekariota untuk sel prokariota ini DNA terlokasi bebas di dalam sel, jadi tidak ada batasan yang jelas di sitoplasma. Dan untuk prokariota ini memiliki banyak gen dengan hanya satu promotor saja atau disebut polisistroni. Jihad, centai pepimian teke. Ada tahap dari ekspresi gen, dari mulai replikasi, transkripsi, dan translasi ini untuk prokariot itu dilakukan dengan cara sederhana. Nah, pada gambar di sini terjadi proses transkripsi pada prokariota, yang mana pada enzim RNA polimerase ketika melakukan proses transkripsi ini bersamaan dengan proses translasi yang ada pada ribosom. Nah, jadinya proses ekspresi gen untuk prokariota ini lebih cepat. Nah, proses tersebut dikarenakan masa hidup atau eh, waktu paruh hidup prokariota ini cepat. Jadi, tidak ada proses modifikasi seperti pada sel akariot. Nah, untuk sel akariot, di sini DNA terorganisasi atau tersusun kompleks membentuk kromatin terletak dalam organel yang terpisah dari sitoplasma. Jadi, komponen materi genetiknya itu ada di dalam inti sel atau nukleus. Nah, untuk ekariota ada satu gen terdiri dari satu promotor yang disebut dengan monosistronik. Nah, proses dari mulai replikasi, transkripsi, dan translasinya untuk sel ekariota ini sangat kompleks sehingga melibatkan banyak enzim dan organel. Yang akan dibahas di sini adalah ekspresi gen. Ekspresi gen ini terbagi menjadi transkripsi dan translasi. Transkripsi ini adalah sintesis mRNA dengan untai cetakannya itu adalah double-stranded DNA atau DNA. Sedangkan translasi ini adalah proses sintesis protein dengan untai cetakannya itu adalah mRNA. Nah, perbedaannya itu untuk ekspresi gen, proses transkripsi ini akan terjadi di dalam inti sel atau nukleus, dan proses translasi ini terjadi di organel ribosom di dalam sitoplasma. Nah, di sini ada gambar dogma sintesis protein, yang mana mekanisme sintesis protein pada eukariot diawali oleh DNA. DNA ini nantinya akan ditranskripsikan menjadi rRNA atau ribosomal RNA, mRNA atau messenger RNA. Di sini berisi materi genetik atau kode genetik yang akan diterjemahkan. Lalu juga ada tRNA atau transfer RNA, yang nantinya hasil transkripsi ini akan keluar dari inti sel atau nukleus dan akan berikatan pada ribosom. Nah, ribosom ini akan melakukan proses translasi untuk mensintesis protein tertentu yang nantinya akan Nah, di sini lebih rinci lagi dari ekspresi gen eukariot, yang mana ini di dalam nukleus ada DNA dan di sini masih ada DNA yang berikatan dengan protein-protein histon seperti yang sudah dijelaskan di kuliah sebelumnya. Nah, untuk proses transkripsinya akan chromatin accessibility. Nah, setelah proses tersebut nanti akan terjadi inisiasi untuk proses transkripsi yang akan mensintesis mRNA. Nah, mRNA ini nantinya yang sudah matang akan keluar dari bosom yang akan melakukan translasi, akan diproses untuk membentuk protein yang aktif. Nah, untuk yang selanjutnya di sini bagaimana kita mengetahui satu gen itu bisa diekspresikan, sebetulnya ada tahap yang dinamakan proses transduksi sinyal. Nah, ada sinyal ini adalah bisa dari lingkungan atau dari luar. Sinyal tersebut dalam berupa protein yang akan menempel pada reseptor. Nah, reseptor ini bisa ada pada membran sel atau di dalam sitoplasma. Reseptor ini seperti antena yang akan menangkap
sebuah signal berupa protein. Nah, pada gambar di sini contohnya adalah protein growth factor atau faktor pertumbuhan. Ketika di membran sel akan mengaktifkan protein-protein lainnya yang pada akhirnya aktifkan protein transkripsi sehingga protein transkripsi ini akan bisa menempel pada suatu daerah promotor ada di RNA. mRNA nantinya akan ditranslasi, dibawa keluar ke sitoplasma. Di sitoplasma nantinya akan diterjemahkan oleh ribosom menjadi protein. Nah, untuk di sini pada gambar, untuk sinyal faktor pertumbuhan saya akan sinyal mengatur pertumbuhan populasi sel. Nah, selanjutnya untuk proses transkripsi, ini adalah sintesis RNA dengan untai DNA -nya. Prosesnya itu jadi di dalam nukleus atau inti sel. Nah, pada gambar sebelah kiri, nah ini akan bahasa RNA setelah ditranskripsikan tadi dengan adenin, guanin berkaitan dengan sitosin, sitosin berkaitan dengan adenin. Nukleus ini memerlukan beberapa komponen. Yang pertama itu ada double stranded DNA sebagai untai cetakannya. Lalu di sini ada RNA polimerase atau enzim RNA polimerase yang pink dan juga ada faktor transkripsi. Nah, proses transkripsi ini dibagi menjadi 3 bagian. Ada proses inisiasi, elongasi, dan proses terminasi. Untuk pertama-tama ini akan terjadi inisiasi, yaitu transkripsi dimulai dengan penempelan dari gen sehingga terganda jadi untai tunggal. Nah, untuk proses transkripsi, double stranded DNA ini harus diputus ikatannya sehingga nantinya yang akan ditranskripsikan itu ada hanya untai template strain atau untai antisen strainnya saja. Nah, selanjutnya akan terjadi penempelan RNA polimerase atau enzim RNA polimerase pada daerah inisiasi transkripsi yang nantinya akan terjadi proses elongasi. Elongasi ini adalah proses pemanjangan pembentukan mRNA oleh RNA polimerase. Nantinya RNA polimerase ini akan menambahkan nukleotida pada ujung 3 aksen dengan menggunakan template antisense strand sebagai templatenya. Nah, untuk arah dari transkripsinya itu dari arah 5 aksen ke 3 aksen. Nah, yang terakhir ini untuk proses transkripsi ada tahap terminasi untuk mengakhiri transkripsi. Nah, terminasi ini ketika ada sekuens UA di akan omongan dari RNA polimerase sehingga nanti tahap akan berakhir. Nah, selanjutnya tadi di sini ada genom DNA genom yang akan kita transkripsikan. Nah, setelah ditranskripsikan DNA genom ini sebetulnya awalnya itu masih atau transkrip RNA. Nah, melalui proses processing terlebih dahulu adalah splicing intron. Jadi untuk RNA
Kemudian setelah intron ini dibuang, maka akan ada penggabungan antara ekson 1, ekson 2, ekson 3, dan seterusnya membentuk mature mRNA yang nantinya akan bisa digunakan untuk tahap translasi. Nah, selain splicing intron, di sini ada processing mRNA yang lainnya, yaitu penambahan cap pada ujung 5 aksen mRNA dan poly A tail pada ujung 3 aksen mRNA. Nah, tadi kan sudah dijelaskan untuk tahap transkripsi itu dari mulai double stranded DNA nanti akan terbuka untainya jadi uh, untai 2 strand yang nantinya akan ditranskripsikan itu akan membentuk pre-mRNA terlebih dahulu. Nah, pre-mRNA ini harus melalui tahap mRNA processing menjadi mRNA yang mature yang nantinya akan bisa keluar dari inti sel atau nukleus ke dalam sitoplasma. Nah, kenapa harus dilakukan processing mRNA? Sebetulnya mRNA ini ketika keluar di sitoplasma ini banyak enzim-enzim pendegradasi mRNA, contohnya RNase. Nah, enzim tersebut takutnya akan mendegradasi mRNA sehingga nantinya tidak bisa masuk ke dalam tahap transkripsi. Maka dari itu harus dilakukan processing dengan penambahan cap polydentate pada ujung 3 aksen. Nah, setelah mRNA keluar dari inti sel, intinya di sitoplasma akan berikatan dengan ribosom. Ribosom tugasnya adalah membaca informasi genetik yang ada di dalam mRNA. Nah, informasi genetiknya itu di dalam mRNA itu berupa kodon. Kodon ini adalah 3 nukleotida yang akan dibaca oleh ribosom sehingga nantinya ribosom transfer RNA di dalam sitoplasma. Nah, RNA ini akan membawa atau mentransfer asam amino yang ada di sitoplasma ke dalam ribosom. Dan nantinya akan terjadi proses pemanjangan ribosom terikatan asam amino 1 dengan asam amino yang lainnya dan nantinya akan membentuk asam amino yang lebih panjang atau disebut dengan polipeptida dan protein akhirnya itu membentuk protein yang fungsional. Nah, komponen superior. Nah, ribosom ini perannya untuk membaca informasi genetik setelah tahap transkripsi. Tadi kan sudah dijelaskan untuk transkripsi ini nanti akan mensintesis mRNA yang akan dibaca kode genetiknya atau informasi genetiknya oleh ribosom. Ribosom ini nanti bisa memanggil transfer RNA untuk menempelkan antikodon pada bagian kodon mRNA yang mana tRNA ini bisa membawa asam amino sesuai dengan kodonnya. Nah, asam amino yang akan terbentuk nantinya akan sudah dijelaskan tempat pembacaan kodon untuk sintesis protein, sedangkan di sini ada peran juga dari tRNA atau transfer RNA, yaitu membawa asam amino dalam bentuk antikodon seperti gambar di sini, dan tRNA ini nantinya bisa memindahkan asam amino dari pool sitoplasma ke tempat sintesis protein di organel ribosom. Nah, untuk asam amino akan CGA, sitosin, sitosin, dan adenin. Nah, ini untuk melekatnya asam amino yang akan ditransfer ke mRNA yang ada di ribosom. Selanjutnya, untuk proses translasi ini terjadi di dalam ribosom, tadi sudah dijelaskan, ada di dalam ribosom dengan menggunakan tRNA sebagai adaptornya. Nah, informasi genetik yang akan dibaca pada proses translasi ini adalah
dalam berupa kodon. Nah, kodon itu adalah sequence yang dibaca setiap 3 nukleotida. Nah, contohnya di sini misalkan kodonnya itu adalah CGU, maka antikodonnya itu adalah C akan komplement dengan G akan komplement dengan C, dan urasil akan komplement dengan adenin. Nah, tRNA ini akan menerjemahkan antikodon GCA sebagai asam amino alanin. Nah, nantinya tRNA yang lain juga menjadi asam amino yang lainnya, di mana asam amino satu dengan asam amino lainnya itu akan berikatan dengan ikatan peptida. Dengan banyak asam amino yang berikatan nanti akan membentuk polipeptida seperti itu. Nah, setiap kodon tentunya pasti akan mengkode asam amino. Nah, di sini ada kodon atau triple nukleotida yang menyandi atau mengkode satu asam amino. Nah, di sini ada tabel triple nukleotida atau tabel kodon dari bahasa urasil, adenin, dan guanin, yang mana di sini terdapat 64 kodon yang dapat diekspresikan menjadi asam amino yang disebut kode genetik. Nah, pada kodon ini terjadi degenerasi kodon yang mana satu asam amino itu sebetulnya bisa dikode oleh satu atau lebih kodon yang berbeda. Contohnya di sini untuk asam aminoserin bisa dikode oleh 4 kodon seperti UCU, UCC, UCA, dan UCG. Sedangkan untuk tirosin hanya 2 kodon yang bisa mengkode, ada UAU, UAC, dan di sini untuk kodon startnya itu ada metionin. Jadi pada proses translasi juga sama, ada proses eh, inisiasi atau permulaan translasi dengan membaca kodon awal atau kodon start yaitu metionin. Dan untuk proses terminasinya ada proses pembacaan kodon kodon stop yaitu kodon UAA, UAG, dan UGA. Nah, dari 64 kodon di sini hanya bisa mengkode 20 asam amino. Jadi ada beberapa ada satu asam amino yang dikode oleh beberapa kodon. Nah, ini ada gambar asam amino. Sekarang terdapat 20 asam amino di dalam tubuh yang digunakan untuk membuat protein. Komponen penyusunan asam amino ini ada atau hidrogen, karbon, oksigen, dan nitrogen. Nah, perbedaan asam amino satu dan asam amino lainnya di sini terdapat pada rantai sampingnya atau variasi R-nya. Nah, rantai sampingnya inilah yang membedakan antara satu asam amino dengan asam amino lainnya untuk struktur asam amino. Nah, struktur asam amino supaya lebih memiliki gugus amino atau NH3 dan gugus karboksil atau COO. Nah, selain itu, dia juga memiliki variasi R. Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, variasi R inilah yang membedakan antara satu asam amino dengan asam amino lainnya. Variasi R biasa disebut dengan gugus R. Ini adalah rantai samping yang memiliki berbagai bentuk, ukuran, muatan, dan reaktivitas. Lalu juga ada berikatan dengan hidrogen dan C-alfa. Nah, C-alfa ini fungsinya untuk menghubungkan antara gugus amin atau gugus amino NH3 dan gugus karboksil, serta berfungsi sebagai titik penempelan pada bagian rantai samping atau pada glisin. Nah, untuk asam amino di sini, misalkan untuk asam amino dengan rantai samping yang merupakan rantai karbon alifatik bisa ada pada glisin, alanin, valin, leusin, dan isoleusin. Nah, untuk ikatan yang gugus sampingnya itu atom N bisa pada asam amino prolin. Jadi tergantung pada gugus rantai samping komponennya yang bisa membedakan antara satu asam amino dengan asam amino yang lainnya. Nah, selanjutnya
asam amino ini merupakan penyusun dari protein. Asam amino nantinya antara satu asam amino dengan asam amino yang lainnya akan berikatan dengan ikatan peptida dan membentuk rantai polipeptida. Polipeptida yang panjang akan membentuk protein dengan fungsi biologis tertentu. Nah, contohnya di sini untuk ikatannya dari asam amino satu dan asam amino yang lain itu akan ada sharing elektron pada gugus karboksil COO- dan gugus NH3+. Di sini akan ada sharing elektron dari muatan positif dan muatan negatif membentuk ikatan secara kovalen. Nah, untuk gambar yang di bawah, di sini ada ikatan peptida antara satu asam amino dengan asam amino yang lainnya dengan H2O. Dan pada ikatan peptida ini ada yang dikenal dengan N-terminus. N-terminus ini adalah memiliki gugus amin bebas yang menempel pada ujung asam amino. Sedangkan untuk C-terminus adalah memiliki gugus karboksil bebas yang menempel. Nah, asam amino satu dan asam amino yang lainnya itu akan berikatan ikatan peptida, membentuk ikatan yang panjang, membentuk rantai polipeptida yang nantinya akan membentuk protein dengan fungsi biologis tertentu. Misalkan protein itu untuk sebagai enzim, antibodi, hormon, dan lain-lain. Selanjutnya, di sini ada struktur protein. Struktur protein itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier, dan struktur kuaterner. Nah, untuk struktur primer ini terdiri dari ikatan sequence asam amino. Jadi, untuk struktur primer, susunannya linear asam amino dalam protein yang berikatan kovalen menggunakan ikatan peptida. Nah, untuk struktur sekunder di sini sudah terjadi pelipatan protein atau perlipatan rantai polipeptida terdiri dari alpha helix dan beta sheet yang terbentuk di dalam bagian polipeptida. Nah, setelah polipeptida ini melipat dengan adanya juga ikatan hidrogen akan membentuk struktur sekunder berupa alpha helix dan beta sheet. Nah, untuk alpha helix ini adalah struktur sekunder yang paling banyak di dalam protein. Struktur ini dihubungkan dengan ikatan hidrogen. Contohnya ada tropomyosin dan insulin. Sedangkan untuk beta sheet ini bentuknya terjadi apabila banyak molekul hidrofobik. Struktur ini dihubungkan juga oleh ikatan hidrogen dan lebih stabil dibandingkan dengan alpha helix. Sehingga untuk struktur beta sheet ini memerlukan suhu denaturasi yang tinggi. Contohnya itu untuk beta sheet ada protein imunoglobulin. Nah, selanjutnya untuk struktur tersier ini adalah struktur konformasi 3 dimensi yang tersusun dari keseluruhan bagian polipeptida. Ada komponen alpha helix, beta sheet, random coil, dan struktur loop lainnya antara N dan C terminal. Nah, untuk struktur tersier ini, kalau kalau misalkan di sini itu akan membentuk struktur 3 dimensi yang berasal dari gabungan beberapa struktur sekunder yang membentuk satu rantai polipeptida. Nah, contoh struktur protein dengan struktur tersier itu ada pada imunoglobulin. Imunoglobulin ini tentunya memiliki 2 domain antara rantai pendek dan 2 domain rantai panjang. Nah, selanjutnya di sini ada struktur kuartener. Struktur kuartener ini jika molekul protein terbentuk sebagai kompleks yang tersusun atas lebih dari satu rantai polipeptida. Nah, untuk struktur primer, sekunder, dan tersier ini umumnya hanya melibatkan satu rantai polipeptida. Sedangkan untuk struktur kuartener melibatkan beberapa rantai polipeptida, contohnya ada pada miosin, terus protein misal kasein, dan protein kolagen. Ya, baik. Lalu di sini ada kesimpulan untuk kuliah hari ini. Di sini ada double-stranded DNA atau DNA dengan untai dari 5 aksen ke 3 aksen. Itu adalah untai coding strand atau sense strand yang akan komplement dengan untai anti-sense strand atau template strand pada 3 aksen dan 5 aksen. Nah, double strand
di DNA ini nantinya akan dilakukan proses transkripsi untuk mensintesis mRNA di dalam nukleus. Nah, tadi juga sudah dijelaskan untuk proses transkripsi ini ada yang dinamakan mRNA processing terlebih dahulu sebelum masuk ke translasi. Nah, processingnya ada splicing intron atau pembuangan sequence yang tidak dibutuhkan di dalam translasi, ada juga tadi penempelan cap atau topi di ujung 3 aksen dan poliadenil di ujung 5 aksen supaya mRNA tidak mudah terdegradasi ketika keluar dari inti sel atau nukleus. Nah, mRNA ini berisi materi genetik yang harus eh, diterjemahkan oleh tahap translasi di ribosom. Nah, materi genetiknya itu berupa kodon. Nah, setelah itu mRNA akan keluar dari nukleus ke sitoplasma, yang mana di sitoplasma ini nantinya ada ribosom yang akan melakukan translasi. Nah, ribosom ini akan membaca sequence mRNA, sequence kodon mRNA dengan memanggil transfer RNA untuk membawa antikodon yang nantinya tRNA itu akan menerjemahkan antikodon menjadi sebuah asam amino. Nah, asam amino hasil translasi antara satu asam amino dengan asam amino yang lainnya akan berikatan membentuk ikatan peptida yang apabila ikatannya itu panjang membentuk rantai polipeptida dan nantinya hasil akhir dari proses translasi ini adalah protein yang fungsional yang dibutuhkan oleh sel. Sehingga untuk ekspresi gen ini eh, adalah ada 2 tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Yang mana transkripsi ini adalah proses untuk pembentukan atau sintesis mRNA dengan menggunakan untai cetak DNA, sedangkan untuk translasi ini adalah sintesis protein dengan menggunakan untai cetaknya itu adalah mRNA. Selanjutnya, di sini ada beberapa metode yang digunakan untuk analisis struktur dan fungsi protein. Yang pertama itu ada X-ray kristalografi menggunakan struktur protein yang tepat. Yang kedua, nuclear magnetic resonance NMR spektroskopi untuk analisis struktur molekul kecil. Yang ketiga ada sequence similarity untuk memberikan petunjuk tentang fungsi protein. Fusion protein menganalisa fungsi protein dan melacak protein di dalam sel hidup. Dan yang terakhir ada affinity chromatografi dan imunopresipitasi untuk memungkinkan identifikasi protein terkait. Baik, sekian perkuliahan untuk hari ini mengenai sintesis protein. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau diklarifikasi dari perkuliahan hari ini? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, boleh. Lalu apa, Bu, yang disebut dengan asam amino esensial dan asam amino non-esensial, Bu? Ya, jadi Terima kasih, Bu. untuk ya baik, terima kasih. Untuk asam amino ini ada asam amino esensial dan asam amino non esensial. Jadi untuk asam amino esensial ini dia harus kita dapat dari makanan. Sedangkan untuk non esensial ini tubuh bisa mensintesis asam amino tersebut seperti itu. Apakah bisa dipahami? Baik, Bu. Cukup. Terima kasih, Bu. Oke. Jadi ada asam amino yang sudah bisa diproduksi di dalam tubuh, ada juga asam amino yang kita butuhkan dengan mengkonsumsi makanan tertentu seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Bu, izin Bu. Ya, boleh. Central dogma kan itu ada 2, replikasi DNA sama sintesis protein. Itu apakah mungkin Bu, kedua proses tersebut itu dilakukan pada waktu yang bersamaan begitu? Untuk replikasi dan translasi, apa tadi? Replikasi dan Replikasi kemudian beserta dengan sintesis protein, terutama bagian transkripsi itu kan di dalam inti sel ya Bu ya. Apakah bisa berjalan berlangsungan gitu, berdampingan?
Jadi untuk proses transkripsi dan proses translasi untuk sel eukariot ini tidak berlangsung secara bersamaan. Jadi harus proses transkripsi terlebih dahulu, mensintesis mRNA, lalu nanti mRNA akan ditranslasikan menjadi sebuah protein. Nah, sedangkan untuk sel prokariot, karena materi genetiknya itu ada di sitoplasma, jadi ketika proses transkripsi di sel prokariot itu berjalan, nah, si mRNA ini sudah mulai terjadi translasi oleh ribosom karena untuk prokariota itu materi genetiknya tidak terbungkus di inti sel. Jadi untuk prokariot proses sintesis proteinnya lebih cepat dibandingkan dengan eukariot. Nah, untuk yang prokariot itu dibutuhkan lebih cepat karena masa hidup atau waktu paruhnya dari sel prokariot ini sebentar, maka dari itu proses sintesis proteinnya harus lebih cepat. Nah, berbeda dengan proses sintesis protein pada sel eukariot yang harus membutuhkan enzim-enzim dan beberapa organel yang kompleks sehingga prosesnya itu akan lebih panjang dan terdapat beberapa processing mRNA terlebih dahulu tadi. Jadi di tahap transkripsi ada processing mRNA sebelum masuk ke translasi dan di translasi juga nanti akan ada proses lebih lanjut. Jadi di akhir itu kan ada penempelan asam amino membentuk protein. Nah, protein itu sebetulnya belum menjadi protein yang fungsional. Nantinya setelah dari ribosom akan berpindah ke retikulum endoplasma untuk terjadi pelipatan-pelipatan protein seperti tadi yang sudah dijelaskan. Ada struktur primer, struktur sekunder. Nah, struktur sekunder itu kan ada terjadi pelipatan protein atau pematangan protein. Nah, nanti setelah terjadi pematangan protein, sel akan mensekresikan protein tersebut sesuai dengan perintahnya, apakah dibutuhkan di dalam sel atau dibutuhkan di luar sel. Apabila dibutuhkan di luar sel, nantinya protein akan ditransfer ke sel tertentu. Seperti itu. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Bu, Yang nanya lain, dong, Bu. ya boleh. Bu, maaf Bu, ini pertanyaan saya agak awam. Kalau misalnya untuk proses transkripsi atau translasi gitu, itu ada waktu-waktunya nggak sih Bu? Misalnya malam hari atau pagi hari atau gimana? Kemudian untuk hal tersebut itu gunanya apa sih Bu untuk tuh? Makasih. Oh ya, oke. Sebetulnya untuk proses sintesis protein ini tergantung faktor lingkungan atau faktor dari luar. Contoh, bukan harus ada mekanisme untuk pengaturan gula darah. Nah, nanti di dalam sel itu, di dalam sel pankreas itu akan memberikan signal berupa pembentukan harus apa ya, memberikan informasi bahwa si sel ini harus mensintesis protein berupa hormon. Hormonnya itu insulin. Jadi nanti sel signal memberitahu sel untuk menerjemahkan informasi signal tersebut berupa menyuruh sel tersebut untuk membentuk suatu protein fungsional. Nah, protein fungsionalnya ini contohnya adalah hormon insulin yang nantinya hormon insulin itu akan menurunkan gula darah di dalam tubuh seperti itu. Terus bisa jadi juga misalkan eh, dalam keadaan lapar tentunya pasti memerlukan protein atau ATP. Nah, nantinya signal akan menempel pada reseptor yang tadi sudah dijelaskan, reseptor di dalam membran nanti akan menempel, terus nanti menyuruh si sel itu untuk membentuk protein ATP yang akan berfungsi sebagai energi. Seperti itu. Apakah bisa dipahami? Baik, apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Izin Bu bertanya Bu. Ya, boleh. Maaf ya Bu, masih nggak ngerti sama yang kodon kodon awal dan kodon akhir Bu. Kodon awal itu kan metionin atau dibaca AUG. Kodonnya kemudian kodon akhir itu stop atau UAG, UGA. UAA dan UGA. Nah itu jadi setiap awal dan akhir itu tidak ada pembacaan kodon atau gimana ya Bu? Maksudnya sebelum ada start dan sesudah ada stop itu apakah ada pembacaan kodon? Jadi untuk proses translasi ini, yang pertama itu kan akan terjadi pembacaan di start kodon. Jadi ribosom ini akan menempel pada kodon start atau metionin.
Nah, itu akan memulai proses inisiasi translasi. Jadi mulai awal proses translasi itu ketika ribosom menempel pada kodon start atau UAG atau metionin. Nah, eh, selanjutnya ketika ribosom melakukan elongasi atau pemanjangan pembacaan mRNA, nantinya ketika ketemu kodon stop yang tadi 3 kodon tersebut, maka proses translasinya akan berhenti seperti itu. Jadi untuk proses terminasi itu akan dihentikan oleh penempelan ribosom di kodon stop yang 3 kodon tadi sudah disebutkan. Baik, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Ya, baik. Apabila sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, apakah perkuliahan hari ini sudah di screenshot oleh PJ sebagai bukti absensi? Halo, PJ-nya siapa ya? Saya lupa nih. Izin screenshot ya, Bu. Oh iya, oke. Boleh. Izin screenshot 1, 2. Slide ketiga ya, 1, 2. Slide terakhir. Oke, sudah Bu untuk Oke, absensinya. ya. Baik, terima kasih Mbak Arita. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir pada perkuliahan hari ini. Nanti saya akan share untuk PowerPoint-nya kepada PJ dan ada buku yang bisa dibaca mengenai biologi molekuler yang bisa membantu Bapak Ibu untuk belajar untuk topik ini. Baik, terima kasih. Jika sudah tidak ada pertanyaan, saya tutup perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.